Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umat yang bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hati bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita memulai kebaktian kita dengan saya akan membaca nats dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 14. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kembali ya Tuhan, kami boleh berkumpul kembali pada hari Minggu ini bersama saudara-saudara kami seiman. Kami ingin bersatu hati ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan menyampaikan ibadah kami kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang beracara di tempat ini. Bukakanlah hati kami masing-masing sehingga kami boleh mendengar firman dengan baik dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan pada kami. Kiranya juga Engkau menyertai teman-teman yang belum hadir pada saat ini, mungkin masih dalam perjalanan, ataupun teman-teman kami yang tidak bisa hadir karena sakit ataupun hal yang lain. Kiranya Engkau mengetahui keberadaan mereka dan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan pujian berikutnya. Sebab Tuhan baik. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Dan kemuliaan semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Teddy Tular untuk bisa bersama-sama berbakti dengan kita sekalian. Terima kasih. Dan kemudian kebaktian umum setiap hari Minggu telah dimulai kembali secara face to face di Gereja Bawin Baptist Church dan tetap akan diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti kebaktian di gedung gereja maupun secara online. Online ini melalui Zoom meeting dengan ID yang tertera di buletin. Juga untuk khotbah minggu-minggu yang telah berlalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link YouTube, juga tertera di buletin. Seluruh majelis mengucapkan Happy Mother's Day untuk kaum ibu-ibu yang merayakan. Kiranya Tuhan boleh memberkati keluarga kita masing-masing. Begitu antusiasnya sampai lupa duduk. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami boleh berkumpul lagi untuk pada hari ini, di mana hari ini adalah harimu ya Tuhan. Biarlah kami datang untuk berbakti kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik ya Tuhan. Tolong siapkan hati kami supaya kami mau mendengar dengan baik dan boleh ikut dalam kebaktian ini dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau akan menyertai kebaktian ini sehingga semuanya itu akan berlanjut dengan lancar semua. Dan kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bagus pada hari ini, dan kami boleh meneladaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum kami juga meminta yang lain-lain lagi Tuhan, kami memohon ampun akan dosa-dosa kami sehingga kami boleh layak menyampaikannya kepada Engkau. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk penanggulangan pandemik COVID-19. Pada khususnya kami ingin berdoa untuk negeri India ya Tuhan, di mana keadaan di sana semakin parah dan setiap hari semakin banyak orang yang menderita dan juga harus meninggal dunia. Kami ingin berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau mengasihani India ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat yang baik kepada para pemimpin di sana sehingga mereka boleh melakukan apa yang terbaik untuk rakyat mereka ya Tuhan. Dan kiranya juga rakyat mau mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintah mereka. Kiranya negara-negara lain yang boleh bisa membantu, kiranya Tuhan tolong bisa memberikan mereka jalan untuk bantuan-bantuan kepada mereka, sehingga penderitaan mereka boleh berkurang. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan.
kiranya pemerintahan Jokowi juga bisa menangani ini semua. Kami mengingat akan sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, di mana biasa tradisi banyak orang pulang ke daerah masing-masing. Kiranya Tuhan boleh mencegah penyakit ini tersebar semakin melebar ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong dan memberikan mereka perhatian-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini ya Tuhan, di dalam perjuangan kami semua melawan pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai. Dan vaksin-vaksin yang sudah dilakukan ataupun belum dilakukan, kiranya itu bermanfaat dan berfaedah. Jauhkanlah daripada akibat-akibat yang tidak baik. Tuhan, sertailah untuk Australia ini juga Tuhan. Kami sangat beruntung sekali kami tinggal di negeri yang tidak begitu parah keadaannya. Biarlah kami boleh selalu bersyukur kepadamu. Bapak, kami juga mengingat Tante Kirana, kami mengingat Tante Suwani, Tante Sri Wulan, di dalam usia tua mereka Tuhan, sertailah mereka dalam kesakitan mereka atau ketuaan mereka. Banyak kelemahan tubuh yang ada pada mereka sehingga mereka tidak bisa lagi berkumpul bersama kami. Kiranya Tuhan juga mau merawat mereka dan menilik mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari kami Diana atau Dena ya Tuhan, yang sedang mengajukan visa application untuk lebih lama berada di Australia. Kiranya Tuhan akan menyertai. Kiranya Engkau akan menolong proses ini semua ya Tuhan. Dan kami berharap Engkau memberikannya ya Tuhan. Tetapi meskipun semuanya, biarlah itu adalah menjadi kehendak-Mu saja. Bapak, kami ingin berdoa untuk hari ini, hari khususnya Mother's Day. Kami mengucap terima kasih atas ibu-ibu yang telah bersama kami di SBI ini yang cukup sudah lama ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati kami semua sebagai ibu-ibu. Biarlah kami boleh bersatu padu bersama-sama di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan biarlah kami masing-masing rela untuk dipakai. Dan kiranya Engkau mau memberkati kami semua dalam keadaan sehat, keluarga kami, untuk suami-suami, juga untuk pencaharian masing-masing Tuhan, anak-anak kami dalam sekolahnya, ataupun apapun juga, itu juga untuk cucu-cucu ya Tuhan. Kau berkati semuanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada ibu-ibu di sini. Bapak, kami juga ingin menaikkan doa-doa dari para jemaat yang mungkin kami tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka dan apa yang menjadi kerinduan mereka. Kiranya Tuhan mau menjawab dan mendengar doa-doa mereka. Terima kasih ya Bapak. Bersertalah dengan rencana SBI ke depan. Tentunya kami ingin juga untuk menambah jemaat sehingga semakin ramai, baik di dalam quantity juga quality ya Tuhan. Sertailah terus Pendeta Bagus yang menjadi gembala sidang kami. Biarlah ia boleh mampu bekerjasama dengan para majelis dan para jemaat untuk melayani Engkau melalui sidang bahasa Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kiranya semuanya ini boleh hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Saya akan membacakan dari Alkitab, yaitu dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selama persembahan dibagikan, mari menyanyikan lagu Give Thanks, syukur.
hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Bapa, kami bersyukur kami boleh memberi, meskipun ia hanya sedikit di hadapan Tuhan, karena Engkau telah memberi banyak kepada kami. Pakailah dengan keajaiban-Mu, bahwa uang-uang ini boleh terpakai dengan sebaik-baiknya, sehingga ia boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah tangan-tangan yang memakai uang ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, dan berikanlah berkat juga bagi para jemaat yang telah memberi, baik yang juga tidak bisa memberi. Terima kasih ya Bapa atas semuanya bagi kami, karena Engkau adalah sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu The Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you, all about you, Jesus. King of Endless World. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you, all about you, Jesus. Demi kepentingan anak-anak yang hari ini bersama-sama dengan kita ke ibadah kebaktian khotbah hari ini akan disampaikan dalam dua bahasa. Mari kita bersatu hati bersama di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami memberikan waktu kami di depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin, sertai dan tuntun kami. Berbicaralah karena kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Please turn your Bible with me from the Gospel of John chapter 2 verses 1 to 5. John chapter 2 verses 1 to 5. And I'll be reading in Bahasa. And after that we're going to expound the Bible based on this section of the Bible. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sampai di sini pembacaan kita akan disebut berbahagia kalau kita bisa membaca, mengerti dan mempraktekkan kebenaran ini di dalam hidup kita sehari-hari. Setiap pagi saudara-saudara saya bergantian tugas dengan istri saya menjadi pakan ternak. Anda nggak tahu pakan ternak itu artinya apa? Pakan ternak itu artinya papa kantoran antar anak-anak. Every morning I take my joy of taking my children goes to school. And one of the joy of sending children to school is being able to listen to conversation in the car. Di mobil anak-anak saya saling ngobrol dan anak saya yang pertama ngomong, I can't understand mom. Anak saya yang nomor 1 dia mulai di usia remaja dan karena itu dia mulai bergumul dengan kehidupan bergaul dengan orang tua, begitu ya. Jadi dia mulai mengatakan saya nggak bisa ngerti mama. Number 2 said, what do you mean you can't understand mom? Well, number 1 said, mom seems to know everything, you know, things that I misplaced, things that I wrongly took of the turn, mom will always find out. It's as if she has eye in the back of her head, you know. She knows everything better than Google. Anak saya nomor 1 mengatakan, mama itu kayaknya tahu segala hal. Semua kesalahan saya dia bisa tahu. Kayaknya dia mama yang super tahu. And number 2 then said, you know what, Cece? I know a system. I know how to beat mommy. Number 1, look at her, said, what do you think? What's the system like? Tell me. Nomor 2 bilang, saya tahu caranya untuk mengalahkan mama. Saya sudah menemukan caranya. Nomor 1 bilang, kasih tahu gimana caranya. And number 2 went, just listen to her and follow her word. That's a system. Say yes to mommy, that's a system. And everything will go well.
Cara terbaik untuk mendengarkan mama adalah dengan taat sama mama. Listen, obey, and follow. It's just the hardest thing to do. Mau mendengar, mau taat, dan mau mengikut. Itu bukan hal yang gampang sama sekali. And the same thing as we read this section of the Bible. When we come to section John chapter 2, we immediately will thought, I know this part of the Bible. This is about Jesus changing water into wine. Well, if you guessed that way, you're not that far off, but that's not the focus of the message today. Kalau Anda berpikir bahwa Yohanes pasal yang kedua ini tentang Yesus mengubah air jadi anggur, memang itu menjadi topiknya, tetapi itu bukan menjadi inti dari khotbah hari ini. Remember, when we read John, the Gospel of John, we need to remember the main framework that John wants to tell us. Injil Yohanes memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan kepada kita, yang ada dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Whenever we come across the reading from the Gospel of John, bear in mind the framework of John from John chapter 20, 30 to 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Jadi ketika kita membaca peristiwa kawin di Kana, saudara-saudara, fokusnya itu bukan tentang perkawinannya. So when we come across John chapter 2 and we read about the wedding in Kana, it's not about the wedding. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang kedua dan kita berpikir, oh ini tentang Yesus mengubah air jadi anggur, fokusnya bukan pada air jadi anggur. And we read the Bible and we read the title in the English Bible says, Jesus changed water to wine. Well, that's the title, but that's not the focus of the story. What is then the focus? Apa yang menjadi inti dari bacaan? Every single line of it. Setiap hal yang dituliskan dalam bacaan kita. Itu intinya. Ayat yang ke-1 dan yang kedua. John chapter 2 verses 1 to 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang kedua, di ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. On the third day, a wedding took place in Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Paragraf ini menceritakan tentang pada hari yang ketiga. The section speaks about on the third day. The third day after what? Hari yang ketiga sesudah apa? Is it the third day after the previous event, which is the calling of disciples? Or is it the third day of the wedding? Apakah ini hari yang ketiga sesudah Yesus panggil murid-murid, atau ini adalah hari yang ketiga dari perkawinan itu? Now, the wedding in Eastern time, during the time of Jesus, took place for as long as 7 days. That's the whole big of celebration. Pernikahan pada zaman Yesus itu berlangsung selama 7 hari. And so, by saying the third day is the third day of the wedding may sound plausible, maka hari yang ketiga kemungkinan adalah hari pernikahan. Mungkin sesuatu yang terjadi
But if the incident took place on this day, Jesus' mother would not be too worried because they still have 4 more days to go. Tapi kalau itu terjadi 3 hari yang ketiga, masih ada 4 hari lagi berlangsung, sebetulnya mamanya Yesus tidak akan terlalu khawatir. Karena masih ada 4 hari lagi, waktunya masih panjang. So I take the 3rd day is the 3rd day after the calling of disciples. Maka hari yang ketiga ini saya bacanya adalah kelanjutan dari pasal 1. Sesudah Yesus panggil murid-muridnya, Yesus dan murid-muridnya juga ke perkawinan itu. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Verse 3. Kita lihat ayat yang ketiga. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anda pernah baca bagian ini kan? Have you ever come across read this section of the Bible before? Question, pertanyaan. Why would the servant told the mother of Jesus? Mengapa para pelayan itu memberitahu ibunya Yesus? What happened to the parents of the bride? What happened to the parents of the relevant parties involving in the wedding ceremony? Kenapa tidak memberitahu orang tua dari para mempelai yang sedang hajatan? Why would tell the mother of Jesus? Kenapa mereka memberitahu ibu Yesus? Some scholars come up with some funny ideas. Beberapa penafsir Alkitab memberikan beberapa kemungkinan tafsiran. Number 1, and please don't laugh on this. Yang pertama, dan tolong jangan ketawa dulu ya. Jesus' mother must have run a catering job. Mungkin mamanya Yesus punya restoran dan dia jalanin catering. Dia yang tanggung jawab urusan makanan, makanya dia yang tahu. But of course, nothing and nowhere says about Jesus' mother being responsible for the catering over there. So what's the second possibility? Tapi kita nggak lihat mamanya Yesus ngurusin makanan yang lain kan? Jadi apa kemungkinan yang kedua? Second possibility, Jesus' mother could have been the most respected person in the feast. Kemungkinan besar mamanya Yesus adalah keluarga yang paling dihormati, keluarga yang paling tua. Bunda Maria kemungkinan adalah orang yang paling dihormati pada saat pesta perjamuan itu. And I think the second possibility is a better possible approach. Because looking at Cana is a small village. Karena kalau kita memperhatikan kemungkinan ini, kita perhatikan Cana itu adalah kota yang kecil. And first one says it's Cana in Galilee. So this is in Jesus territory. Dan ayat 1 mengatakan ini adalah Kana yang di Galilea. Ini adalah daerah tempat tinggalnya Yesus. And so most probably Jesus' relatives from the mother's side lives around there. Maka ada kemungkinan keluarganya Yesus ada di sana. Where is Joseph? Kenapa kok nggak ada Yusuf di sana? Well, most probably Joseph already passed away. And so Jesus being the firstborn son, he takes control of the family. Kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal dunia. Sehingga Yesus yang dalam Injil Lukas disebut anak yang sulung bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam keluarga. Maka ibu Yesus mendekati Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. And therefore Jesus' mother approached him and said, they ran out of wine. You know, probably in the middle of party, she tried to give signal. Next slide. She tried to give signaling to Jesus, trying to not him of what's happening. Kemungkinan besar di tengah-tengah pesta dia coba untuk memberikan kode kepada Yesus, untuk coba memberitahu apa yang terjadi. Go outside,
I need to talk to you soon, urgent, ASAP. Yuk keluar, ada sesuatu yang saya perlu beritahu kepadamu. And when they got outside, Jesus' mother said to him, they run out of wine. Dan ketika mereka di luar, ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur. Ibu, apa urusannya ini dengan aku? Mau apa engkau dari aku itu? Saatku belum tiba. Women, why do you involve me? My time has not yet come. Now if we read this and looking at Jesus addressing his mom as woman, we probably thought, so rude. But that wasn't the intention of the language. Jesus wants to tell his mother that the event has nothing to do with his ministry. The feast has nothing to do with the reason why he come. Yesus mencoba untuk memberitahu mamanya bahwa kedatangannya dia ke bumi tidak terkait dengan pesta pernikahan ini. Dan karena itu dia mengatakan, ibu, apa yang engkau inginkan daripadaku, saatku belum tiba. And then we come across the very next thing. Dan kemudian kita sampai ke satu ayat yang menjadi inti dari bacaan kita hari ini. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. His mother said to the servant, do whatever he tells you. What does this mean to us? Apa artinya ayat ini? Number one, we see how Mary shows herself as a caring mother to the bridal party. Kita melihat bagaimana Bunda Maria menunjukkan kepeduliannya kepada pihak yang berpesta. They are not her son, they are not her children, but she cares for them. Her heart is for them. Walaupun mereka bukan anak-anaknya, tetapi dia mempedulikan mereka. And so my approach on this reading, most likely this event happened towards the end of the party. Maka saya berpikir saudara, kemungkinan besar anggur ini habis pada akhir dari pesta itu. Why towards the end? Because after, I mentioned earlier, of the 7-day celebration, if the event of running out of water happened on the 6th day, it's going to be a big disaster to the wedding party. Karena ketika ini terjadi di akhir dari masa pesta itu, akhir dari 7 hari pesta itu, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat memalukan bagi keluarga. You see, marriage is a big thing for the Eastern family. Pernikahan itu sesuatu yang sangat penting dari keluarga yang datang dari timur. You know this, and I understand this as well. In our culture in Indonesia, when you reach certain age, and you are yet to find your partner, people will start to wonder and ask, are you okay? Do you have heart problem? Kita tahu ini kan, ketika kita di Asia, ketika kita sudah berumur, masuk di usia dewasa dan belum ada gandengan, orang akan mulai bertanya, kapan nikahnya? Dan banyak orang kemudian menggunakan bahasa Inggris karena lebih keren bahasa Inggris. Mei. Oh, bulan Mei kawinannya ya. Kita bilang, well, maybe yes, maybe no, gitu kan? We said to them, well, probably in May I found my partner. Oh, are you going to get married in May? No. I mean, maybe yes, maybe no, I will find my partner. That's the issue. The pressure is on. And in the Eastern culture, the groom party is responsible for the wedding. They will work very hard, putting effort, collecting money to make the party going well. So run out of wine towards the end of the party is the end of the world for them.
Dan pihak mempelai laki-laki akan membiayai pernikahan itu. Dan karena itu kalau sampai kehabisan anggur di akhir dari pesta itu akan menjadi bencana paling besar. Question, what did Jesus' mom expect from him? Menjadi pertanyaan besar adalah sebetulnya apa yang diharapkan ibu Yesus dari Yesus. Don't forget, this is the first sign, the first ever miracle that Jesus performed. Never ever before Jesus performed any miracles. Perhatikan, ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus. Artinya sebelumnya Yesus tidak pernah membuat mujizat. Then what did the mom expected of him? What was the expectation? Kalau begitu, apa yang diharapkan ibu Yesus dari Yesus? When she said, they ran out of wine. And Jesus said, what's got to do with me? And then the mother went to the servant and said, whatever he says, whatever he tells you, do it. Maka ketika ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur dan Yesus sudah mengatakan, ibu, apa urusannya ini dengan aku? Waktuku belum tiba, ini bukan urusan yang terlibat dalam kemesiasanku. Tetapi ibu Yesus tetap pergi ke pelayan dan mengatakan, apa saja yang dikatakan oleh orang itu, perbuatlah itu. Apa yang kira-kira diharapkan oleh ibunya Yesus? Did she expect miracle? I don't think so, because Jesus never performed any miracle beforehand. Apakah ibu Yesus mengharapkan mujizat? Saya percaya bukan itu yang diharapkan. So what did she expect? Jadi apa yang diharapkan? This is the clue. Ini petunjuknya. Read verse 1 again. Verse 1 and verse 2. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus di situ, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Why would the Bible mention about the disciples? Kenapa Alkitab menyebut tentang keberadaan para murid? So I think my suggestion, this is the reason, this is the expectation of the mother. Jesus, do something. You have disciples. Get them to do something. You can ask them to do something. And that's the reason why she immediately approached the servant and said, whatever he tells you, do it. Yang diharapkan oleh ibu Yesus agaknya saudara-saudara adalah supaya Yesus dengan murid-muridnya melakukan sesuatu. Karena Yesus punya banyak sekali murid-murid saat itu, maka dia dengan murid-muridnya bisa bagi tugas. Maka ibu Yesus mendekati para pelayan dan mengatakan, apa saja yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Mungkin harapannya adalah Yesus pergi ke kota yang terdekat untuk beli anggur. Mungkin juga harapannya Yesus bagi tugas dengan para murid, bawa berapa pelayan, kemudian beli anggur yang baru untuk menambah stok, saudara-saudara. Mungkin itu yang diharapkan. And itu natural kan? Itu hal yang sangat logis kan untuk dipikirkan. The natural feeling will be Jesus, the mother of Jesus asked Jesus and his disciples to organize the servant, to go to the nearby shops, to go to the nearby city, to get some more wines for the party. But this is the interesting thing. Tetapi ini adalah hal yang lebih menarik untuk kita perhatikan. Di situ ada tempayan-tempayan. Not far from there were jars. And Jesus said to the servant, fill it up with water. Dan Yesus berkata kepada para pelayan, isilah tempayan itu dengan air. Now the beauty of this story is this. Jesus' mother did not try to stop him and said, but Jesus, don't you think it will be heavier to carry that jar full of water rather than carrying an empty one? Ketika Yesus mengatakan kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air, ibu Yesus tidak mencoba mengintervensi dia dan mengatakan,
Susus, bukankah lebih aman kalau kamu bawa tempayan kosong daripada tempayan yang isinya air? Kan nanti nggak susah bawanya. Kalau bawa tempayan kosong diisi dengan anggur, bawa pulang lagi, itu kan lebih masuk akal. Tapi Ibu Yesus tidak mengatakan apa-apa. And after that Jesus said to the servant, take some of the water and give it to the master of the feast and see how it goes. Yesus mengatakan kepada para pelayan itu, cedoklah air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ibu Yesus juga tidak mencoba untuk mengintervensinya. The mother of Jesus, interestingly, said nothing about it. She fully make true of what she said. Whatever he tells you, do it. Ibu Yesus sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang dia katakan kepada para pelayan. Apapun juga yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. No question asked. Tidak mencoba untuk bertanya-tanya. No intervention. Tidak mencoba untuk mencampuri urusan Yesus. Not trying to interrupt. Tidak bahkan mencoba untuk memotong apa yang dilakukan oleh Yesus. Fully committed to what he said. Whatever he tells you, do it. Dia sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang dia katakan. Apa saja yang dia perintahkan kepadamu, lakukan. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Told them, now throw some out and take it to the master of the banquet. They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servant who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. This is the very first of his miraculous sign Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him. Peristiwa perkawinan di Kana lebih berbicara tentang ketaatan dari seorang Maria. The wedding of Cana shows the obedience character of the Mother Mary. Dia mengatakan kalimat, apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukan. Dan dia mau mentaatinya. She said to the servants, whatever he tells you to do, do it. Itu adalah sistem yang baik. That's a good system, I get. Just like what my number 2 said, I found a system. Just listen to mom and follow her. That's the way to go. Sama seperti anak saya yang katakan kepada kakaknya, saya tahu caranya untuk bisa mengerti tentang mama, yaitu ikutin apa katanya dia. Taati dia. Maka kita akan bisa belajar untuk mengerti dia. How much are we willing to listen and obey to the voice of God? Seberapa kita mau dan bersedia untuk mendengar suara Tuhan? How much are we ready to follow the way of the Lord? Seberapa banyak kita siap untuk mengikuti cara dari Tuhan? How much are we ready not to change things according to our wish, but to let Him, to let God
to do what He wish accordingly. Berapa banyak dari kita yang siap untuk tidak mencoba mengatur Tuhan, tapi membiarkan Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, mengerjakan sesuai dengan caranya, dan membantu kita untuk semakin taat kepadanya. Wanita adalah anugerah dari Tuhan. Women are part of God's gift to all mankind. Wanita ibu tidak hanya bicara tentang sosok seorang ibu, tetapi lebih berbicara tentang natur keibuan, di mana wanita memiliki kemampuan untuk peduli dan memperhatikan sesamanya. When we speak about Mother's Day, we're not talking about mothers with children in that sense, but we speak about the motherhood, sense of the motherhood, how much women has been given to us, mankind, to show care and to show love and to teach us the way of obedience. And this is the way, this is the system to know about God's will in our life. Dan ini adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. That we need to appreciate women as God's gift to each one of us. Bahwa kita perlu menghargai wanita sebagai bagian dari anugerah pemeliharaan Allah kepada kita. Cara Allah membantu kita dengan hikmat yang sesuai dari Tuhan. Seberapa kita sudah menghargai para wanita? How much have we respect and honor our mother? How much are we willing to obey God and see our mother as part of God's grace, God's blessing in our life? Seberapa banyak kita melihat wanita, ibu sebagai bagian dari anugerah Allah dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Let us pray. Father, thank you for your gift to us, the gift of love, the gift of family that you bestow upon each one of us. We thank you for mothers in this fellowship, in this church, and also in our life. Father, we thank you that you taught us the way of obedience, the way to follow your way, the way to listen to you. Father, please be with each one of us, we pray. Help us to see that the changes need to happen in our life first, and help us, Lord, to honor and to acknowledge every single mother in this world as part of your blessing in our life, that we can show our gratitude, we can give our acknowledgement for them, of their love and of their care to each one of us. Please be with us, Lord. Help us to honor you, help us to be grateful always. In Jesus' precious name we pray. Amen. Marilah kita tutup kebaktian kita pada hari ini dan menyanyikan lagu The Blessing. Mari kita berdiri, let's stand. And keep you, makes his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Amen. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan tempat ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Marilah kita pergi dengan kerelaan untuk taat kepada Tuhan, mendengar suaranya. Dan mari kita menerima berkat Tuhan sebagai janji penyertaan untuk setiap kita. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat itu.